hukum Taurat. Dalam Ulangan 30 nomor 15 sampai 16, Allah berkata kepada bangsa Israel, perhatikanlah pada hari ini aku mengadakan atau menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dengan cara apa engkau diperintahkan pada hari ini untuk mengasihi Tuhan Allahmu? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Maka engkau akan hidup dan bertambah banyak, dan Tuhan Allahmu akan memberkati engkau di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi dalam hukum Taurat, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti bila umatnya melakukannya. Lalu kemudian di dalam perjanjian lama atau hukum Taurat juga, keselamatan itu melalui pertobatan. Pertobatan ya, dan kembali kepada Allah adalah tema penting dalam PL. Nabi-nabi sering memanggil umat Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Contoh dalam 2 Tawarik 7:14, Allah berjanji, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi keselamatan itu melalui pertobatan. Nah, jadi kalau dalam perjanjian baru atau ya setelah Yesus menjadi juru selamat ke dunia, keselamatan itu melalui iman di dalam Yesus Kristus ya. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, percaya itu beriman kepada Yesus. Lalu kemudian yang kedua, keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia ataupun karena perbuatan baik ya. Keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kemudian yang berikutnya adalah keselamatan itu juga melalui pertobatan. Ya, keselamatan juga melibatkan pertobatan dari dosa dan menerima pengampunan dari Allah. Dalam Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi keselamatan itu juga pertobatan. Dan yang keempat, yang namanya keselamatan itu adalah harus dilakukan atau dijalani dengan hidup yang baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau sudah menerima Yesus, selamat, nggak boleh hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, itu berarti dia belum hidup baru. Makanya disebut dosa, berdosa ya. Jadi orang Kristen, wah sekali selamat, selamat terus, berdosa terus. Nggak ada itu Pak Ustadz ya. Keselamatan itu berkelanjutan atau sustainable salvation. Dalam Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi itulah Pak Ustadz ya, mungkin nanti bisa dielaborasi, didalami ya, supaya kita nanti lebih dalam diskusinya. Demikian Pak Ustadz dari saya. Teman-teman di YouTube gimana suaranya? Masa saya nggak pakai echo loh, serius. Saya nggak pakai echo. Bentar ya Pak Pendeta ya. Silakan. Nggak pakai echo gimana? Suaranya gimana? Kok ada echo-nya? Suaranya mantul. Baik. Bentar ya. Bentar ya Pak Pendeta ya. Ya nggak apa-apa Pak, silakan. Santai aja, diatur aja dulu. Bentar. Iya, ini suara dari mana gitu? Suara dari alam barjah kali. Kok tiba-tiba ada suaranya laptop saya? Sebentar ya teman-teman. Kok bisa gitu loh?
Yaudah teman-teman yang di YouTube pindah ke TikTok dulu ya. Mau saya restart dulu ini komputer saya gitu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah ya teman-teman. Kita malam hari ini ada kesempatan berdiskusi kembali dengan rival lama saya gitu ya. Jadi dengan Pak Pendeta Christian. Sebenarnya sih memang tema saya yang ajukan karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan gitu ya. Mungkin pertanyaannya tidak seperti yang dulu-dulu. Sebenarnya dengan tema yang ini kita sudah pernah bahas. Cuma pertanyaannya saya agak berubah. Maka dari itu kita akan jelaskan dulu bagaimana konsep keselamatan di dalam agama Islam. Teman-teman semuanya udah pasti tahu ya, di dalam agama Islam itu konsep keselamatannya sangat mudah. Seperti apa mudahnya itu? Hanya dengan satu kata, dua kalimat, yaitu takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu namanya takwa. Lalu bagaimana cara kita agar bertakwa? Maka kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ayat Al-Quran kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik yang patut untuk kita contoh ya teman-teman. Jadi seperti itu bunyinya. Maka dari itu jika ingin selamat, ikutilah Nabi Muhammad. Nah itu perintah Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi lengkap dalam Islam itu. Bukan sekedar teori, tapi juga ada praktek di lapangan oleh nabinya, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang larangan, hukuman, dan lain-lainnya. Jadi lengkap pengajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan untuk manusia di zaman sekarang. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena dia diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya teman-teman, kita udah tahu bersama ayat itu. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk apa? Berdakwah kepada seluruh manusia. Maka dari itu ikutilah jalan Nabi Muhammad SAW sesuai yang diperintahkan Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jadi inilah jalanku, jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 di situ dikatakan ya, atiullah, bukan atiullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dalam mengikuti Nabi Muhammad itu seluruh aspek kalau bisa. Jadi agar menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan pesan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya, lengkap dalilnya dalam Al-Qur'an itu, janganlah mati kecuali beragama Islam. Hal itu tertera di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ya, semoga kita dimatikannya dalam Islam, iman, dan husnul khatimah. Jadi itu jalan keselamatan yang sangat simpel di dalam agama Islam. Mudah gitu, tinggal mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya ya. Jika ingin selamat, maka ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fix di situ, final gitu. Oke, final. Lalu adakah jaminan keselamatan dari Allah?
Maka dari itu kita akan kaji dalam-dalam saat kita berdiskusi dengan Pak Pendeta. Sudah ada beberapa narasi dari Pak Pendeta tadi saya catat, tapi saya ingin tahu dulu apa yang beliau narasikan lagi dan apa yang beliau tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Yusuf sudah memaparkan bahwa keselamatan itu ya. Baik, saya yang kirim waktunya atau Pak Ustadz? Saya kirim Pak Ustadz ya. Oke, baik. Ntar dulu ya. Kok belum bisa Pak Ustadz ini waktunya? Silakan coba Pak Ustadz. Oke, baik, saya terima ya. Iya, jadi Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan ya bahwa keselamatan itu adalah bertakwa. Ya, bertakwa, dan dikatakan ya tadi Al-An'am 153 dan Al-Imran 31. Ya, jadi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz ya begini ya, bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu nasibnya, ya, tidak tahu nasibnya itu di dalam Al-Ahqaf nomor 9, ya. Dikatakan begini ya, katakanlah kul ma kuntu bid'am minar rasuli wa ma adri wa yufalu bi wa laku bikum in attabi'u illa ma yuha illai wa ma inna illa nazirun mubin. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu, ya Pak Ustadz ya, saya nggak usah tunjukkan ya Pak Ustadz, tahu ya lah, maafin ya, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi kalau Pak Ustadz tadi mengatakan supaya kita selamat, kita mengikuti baginda Rasulullah, ya kalau mengikuti baginda berarti kita sama saja, nggak tahu nasibnya, nggak tahu kita selamat apa tidak, ya. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dan mengikuti Rasulullah. Bahkan jelas di situ dikatakan, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Tidak ada di sini di Al-Ahqaf ini baginda Rasul itu selamat. Bahkan dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Nah, ini clear nih bahwa keselamatan tidak ada mengikuti Rasulullah, tidak ada. Bahkan ini sudah berulang kali ya di dalam Maryam 71 ya, ini ayat favorit, bahwa keselamatan ini nggak ada dalam Islam, itu nggak ada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ya, nggak ada. Ya, dikatakan begini Pak Ustadz, di dalam Maryam 71 ya kan, jelas di situ ya, dikatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan memasuki. Di sini ada wariduha ya. Kita lihat ya, wariduha itu bukan mendatangi tapi memasuki. Saya tunjukkan dulu kepada Pak Ustadz ya. Masih ada waktu teman-teman ya. Coba saya balikkan dulu kamera saya ya Pak Ustadz ya, gini. Coba kita lihat ya, apa itu wariduha nih, coba ya. Wariduha ini ya, nih wariduha ya, ini bukan artinya mendatangi nih, tapi ini memasuki. Coba ya, jadi kita copy, kita buktikan, kita masukkan di Google Translate nih ya, apa itu wariduha. Ini coba kita klik di sini, lalu kita paste ke sini, nih ya, ces gitu ya.
Kemudian ini kita hapus dulu nih Pak Ustadz ya. Nah, masuk wariduha nih, wariduha artinya masuk. Jadi ketika dikatakan di sini ya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan memasuki neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi nggak ada keselamatan, nggak ada. Jangankan kepastian, mudah-mudahan pun nggak ada. Kenapa? Karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua masuk neraka, dan itu klop dengan Al-Ahqaf yang mengatakan bahwa baginda Rasul tidak tahu nasibnya. Begitu Pak Ustadz ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Silakan Pak Ustadz. Baik. Oke, bentar. Tunggu waktunya. Udah gatel saya mau jawab ini. Santai aja Pak Ustadz. Oke, saya kirim. Baik, Pak Pendeta tadi membawakan bahwa katanya Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan kepadamu dan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan jelas ya. Di situ Nabi Muhammad, beliau adalah seorang nabi, penyampai peringatan. Bukan Tuhan beliau yang mengetahui segalanya. Bedakan dulu gitu ya. Terus ya kata Anda, ya kalaunya tidak jelas seperti itu berarti tidak ada dong keselamatan dari Nabi Muhammad SAW. Saya sering tunjukkan hadis ini ya Pak Pendeta ya. Saya harap teman Kristen berapa kali ditunjukkan hadis ini ya, dipelajari gitu. Nih. Oke, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa artinya? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Oke? Di situ dijamin keselamatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Pendeta. Jadi yang dia tidak ketahui itu apa yang terjadi ya Pak Pendeta besok hari. Itu nggak tahu Nabi Muhammad karena beliau bukan Tuhan, hanya Allah yang tahu. Beliau tidak mau melampaui Tuhan semesta alam, melampaui dari yang mengutus dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah tunjukkan satu hadis, silakan Anda kalau mau bantah bahwa Nabi Muhammad menjamin keselamatannya. Kan kayak gitu bagi umat Islam, bagi umatnya. Terus berkaitan tentang masalah kata wariduha di dalam Quran surah Maryam 71. Pak Pendeta, ya Anda perhatikan ini. Ya, saya bukakan ya kawan-kawan Kristen juga. Ini wajib kita jelaskan dulu ya teman-teman, biar tidak terjadi syubhat. Di sini dikatakan ya Maryam 71. Nih saya bukakan. Maryam 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Di sini wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu Pak Pendeta pakai Google Translate. Sebenarnya kata wariduha ini ya itu bisa beberapa arti Pak Pendeta. Bisa melewati, bisa mendatangi sesuai konteks, karena dia kalimat atau kata mustarok dalam bahasa Arab. Jadi satu kata bisa beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Kalaunya masuk Pak Pendeta ya bahasa asli Arabnya adalah dakhala. Nah gitu, dakhala, masuk. Kalau wariduha ini belum tentu masuk. Dia menuju ke arah masuk tapi belum tentu masuk. Begitu maksudnya. Coba kalau Anda ya, kalau Anda ingin pergi ke laut, apakah Anda masuk laut? Kan gitu. Anda
ingin ke laut, kata Anda. Apakah Anda masuk laut? Kan enggak, di pinggirannya saja, di pantainya. Terus Anda mau ziarah ke makam. Kata Anda ingin ke kuburan. Apakah Anda masuk ke dalam makam? Kan enggak. Di situ konteksnya Pak Pendeta. Ya, secara ringkas itu dulu argumentasi saya tentang masalah kosakata wariduha. Tapi nanti saya jelaskan siapa yang masuk neraka di Maryam 71 itu ya, setelah next time gitu. Nah, saya mau bertanya dulu dari narasi Anda tadi ya, kata Anda dalam Yesus ada keselamatan karena juga sudah ada nubuatannya. Coba Pak Pendeta ya, saya semenjak dulu berapa kali juga ya menanyakan kepada kawan-kawan, bahkan ke beberapa pendeta, adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Ya, sekali lagi ya, konteksnya yang saya tanyakan secara tekstual tertulis, adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Silahkan tolong dicarikan di Bible Anda. Saya tidak minta yang lain ya, bukan untuk ke semua orang, bukan, tapi khusus untuk Kristen. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya ya. Baik, saya yang kirim waktu atau Pak Ustadz ya? Oke, saya terima. Baik, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi biarlah penonton yang menilai ya. Saya sudah memaparkan tadi dua ayat. Yang pertama Al-Ahqaf ya tadi ya, bahwa di situ ya, kita baca coba ini ya. Saya balikkan kamera saya dulu ya, nih ya. Nah, justru di sinilah letaknya bahwa baginda itu nggak selamat ya. Nih, coba ya, nih coba nih ya. Dikatakan, aku tidak tahu, ya, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Nah, kita baca beberapa tafsiran di sini, ya. Kita coba yang pertama tafsiran daripada Al-Muyassar, ya. Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrik dan kaummu, aku bukan Rasul yang pertama dan kepada makhluknya. Aku tidak tahu apa yang Allah lakukan terhadapmu dan terhadap kalian di dunia. Nih, tafsir Al-Muyassar mencatat bahwa baginda nggak tahu dia selamat, ya. Jadi kalau kita katakan mengikuti baginda selamat, orang dia saja tidak tahu nasibnya, bagaimana mau selamat? Yang benar aja ya, ini salah satu tafsir. Kemudian kita coba tafsir lain, dikatakan di sini ya, nih tafsir dari yang berikutnya ini ya, tafsir Al-Muqtasar juga sama. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah terhadap diriku dan apa yang akan diperbuat Allah terhadap diri kalian di dunia. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Nggak tahu dia selamat. Ya, bagaimana kalau kita mengikuti orang yang tidak pasti selamat, bisa selamat? Tadi Pak Ustadz dengan tegas mengatakan, kalau kita mau selamat, mengikuti Nabi Muhammad. Muhammad saja tidak selamat. Bagaimana kalau kita mengikuti? Kan begitu ya. Kemudian kita baca lagi, ya kan? Aku bukanlah, ya dikatakan lagi sini, aku tidak mengetahui apa yang diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ya, di masa yang akan datang pun tidak tahu Nabi yang apa diperbuat. Di masa yang akan datang, apakah aku akan tetap tinggal di Mekah atau meninggalkannya? Apakah aku akan mati atau terbunuh? Ini jelas nih, tidak tahu apa yang diperbuat Allah padanya. Keselamatannya tidak jelas dia ketahui. Kemudian kita lihat tafsir Al-Wajid juga sama nih ya. Dikatakan sini, aku tidak tahu apa yang akan Allah berlakukan kepadaku di dunia. Nih, ya mana nih Ustaz? Ya, selamat. Bahkan nih ya, satu ayat lagi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang berdosa. Ya, Nabi Muhammad adalah orang berdosa. Jadi kalau orang berdosa, bagaimana kita mengikuti orang berdosa? Ya, ini coba kemudian sebentar ya. Beliau orang berdosa, itu gimana kita mengikuti
seorang berdosa. Muhammad 19, surah Muhammad 19, ya. Kemudian dikatakan di sini, ya, Muhammad 19, nih. Ya, Muhammad 19, surah Muhammad 19 dikatakan demikian, ya. Nah, dikatakan begini, ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Wah, ini kok pelanggaran ini, ya. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu. Pelanggaran Pak Pendeta, kena banned Anda pasti habis ini. Ya, makanya ini kenapa ini kok bisa begini? Ini saya aja disuruh putusin. Kalau saya putusin pasti langsung ke ban gitu. Ya, makanya padahal kita ini lagi diskusi. Nah, gimana ini? Ya makanya heran juga saya. Di tempat saya suruh 3 kan gitu. Berarti Anda mau di ban oleh tok-toknya habis ini. Macam-macam aja. Kita diskusi. Coba aja ini saya putus ya Pak Pendeta. Langsung hilang Anda dari TikTok. Langsung dimatikannya live-nya nanti. Makanya nih nggak tahu nih gimana ya. Kok bisa ya? Atau kita coba dulu, kita ulang nanti. Boleh, coba dulu. Oke, ya, saya putus dulu ya. Ya, coba. Pelanggaran dia. Pelanggaran. Tadi disuruhnya. Nah, kan dimatikan TikTok kan dia. Saya nggak salah, pasti dimatikan TikTok dia live-nya. Aduh, dimatikan TikTok tuh. Kalau saya tinggalkan, saya bilang pasti live Anda dimatikan oleh TikTok. Ya, itu ada penghujatan, mungkin dinilai oleh TikTok sensitif gitu ya, meskipun membacakan. Ya, kita akan jawab dulu ya teman-teman dari yang dia katakan tadi ya, biar tidak menjadi syubhat. Katanya ya teman-teman semuanya, di Quran surah Al-Ahqaf, Nabi Muhammad ada lagi nih. Bisa Pak Ustadz. Tadi hilang loh. Iya, bisa nih. Saya pikir dimatikan TikTok hilang tadi. Bisa Pak Ustadz, bisa. Oke, lanjut. Iya. Kenapa peringatan? Ya, makanya itu heran juga. Aneh banget. Padahal kita lagi menjelaskan, tidak ada narasi-narasi juga kita yang berlebihan. Ya, saya lanjutin Pak Ustadz ya. Jadi kembali lagi, saya selesaikan aja Pak Ustadz ya sedikit ini. Jadi dikatakan di dalam surat Muhammad nomor 19 di situ ya kan, bahwa dikatakan mohon ampunlah bagi dosamu ya, dan bagi dosa orang mukmin. Beliau baginda itu adalah orang berdosa. Bagaimana kita mengikuti beliau yang orang berdosa? Nah, tadi menurut itu tadi ya, Maryam 71 itu, wariduha itu kata Pak Ustadz banyak artinya. Ya, silakan kalau artinya banyak itu tidak persoalan. Tetapi yang ditunjukkan oleh salah satu Google ini, wariduha itu adalah masuk. Ya, masuk ya. Jadi masuk neraka, bukan mendatangi. Ya, masuk ya Pak Ustadz ya. Jadi saya selalu berbasis data ilmiah Pak Ustadz ya. Karena Google Translate ini diakui oleh dunia nih. Wariduha artinya masuk. Jadi ketika dituliskan di sini ya, Maryam 71, mendatangi ini bukan mendatangi ya, melainkan masuk neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, saya akan jawab tentang pertanyaan Pak Ustadz ya, mengenai keselamatan untuk orang Kristen. Jadi Pak Ustadz, Yesus datang bukan mengajarkan agama, saya sudah berulang kali katakan, tetapi Yesus menyampaikan ajaran. Soal Kristen itu kan pengikut Kristus Pak Ustadz. Kristen ya, sebentar ya. Coba nih Pak Ustadz ya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 11 ya. Ya. Nah, kemudian ini. Coba Ustadz ya, saya tunjukkan kepada Pak Ustadz. Jadi
Nah, ini Pak Ustadz, original teksnya dikatakan begini. Kai euron, iya, kai euron egagen auton eis Antiochian, egeneto de autos e niaton, olon sunaxtekan te eklesia, kai didaksai oxlon ikanon, krematisai te proton en Antiochia stous matetes Christianos. Nih, ada matetes Christianos adalah murid Kristus atau pengikut Kristus. Jadi Kristen itu sebenarnya awalnya bukan agama, tapi pengikut Kristus, ya. Jadi ketika dikatakan keselamatan bagi orang Kristen, ya keselamatan bagi murid Kristus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nih, dikatakan begini, kai o estin en allo audeni e soteria autegar onoma estin oteron ya autoton auranon to de domenon en anthropois en hodei sotenai hemas. Dikatakan di sini soteria, nih, soteria, keselamatan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain dalam dunia, selain di dalam Yesus. Dia nih, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen adalah murid Kristus, pengikut Kristus, maka wajib diselamatkan. Tetapi kalau, mohon maaf, pengikut Rasulullah tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan beliau adalah orang berdosa yang harus diampuni dosanya. Ya, begitu Pak Ustadz, ya. Jadi saya sudah menjawab. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Siapa itu Kristen? Kristen adalah berasal dari kata Kristos, pengikut Kristus. Ya, saya kira itu penjelasan saya. Jadi mohon Pak Ustadz, ya, bahwa wariduha itu masuk Pak Ustadz, ya, bukan yang lain-lain. Jadi memasuki neraka itu nabi orang berdosa tidak diselamatkan. Demikian. Oke. Silakan Pak Ustadz. Belum muncul. Oh, belum ya. Oke. Tap layar teman-teman, tadi kita kena peringatan padahal kita berdiskusi dengan baik. Baik, teman-teman semuanya, ya, Pak Pendeta nggak ada bantahan tentang wariduha tadi. Saya sudah contohkan. Kata saya, kalau Anda ke pantai, apakah Anda masuk laut? Itu nggak ada bantahan. Mana bantahannya itu? Anda tetap ngotot katanya wariduha, kata Google masuk. Umat Islam itu tidak belajar dengan Google, Pak Pendeta, tapi ada disiplin ilmu namanya. Ilmu ulumul Quran. Kayak gitu. Cara memahami Al-Quran itu ada ilmunya. Ya Pak Pendeta. Nah, contoh juga Anda mau ke kubur. Anda mendatangi kubur. Anda ingin ke kubur. Apakah Anda ingin masuk ke lubang kubur? Kan enggak. Itu enggak ada bantahannya Anda di situ. Terus ya, berkaitan tentang masalah Quran yang Anda bawakan, Al-Ahqaf 9. Pak Pendeta, Nabi Muhammad itu tidak tahu ya terjadi besok hari. Ini Anda coba baca konteksnya ya teman-teman, saya nggak bohong ya. Al-Ahqaf 9 yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Di sini ada percakapan Nabi nih ya. Percakapan Nabi seperti apa? Dengan orang siapa? Nah, nih. Tar ya teman-teman. Tar ya. Jadi ini adalah percakapan Nabi dengan orang Quraisy, Pak Pendeta. Bukan Nabi. Jadi di sini percakapan Nabi dengan orang Quraisy
kata Nabi kepada orang Quraisy, aku tidak tahu yang terjadi denganmu ke depan gitu, kalau dia kufur terhadap Allah. Oke, ini asbabun nuzulnya ya teman-teman, langsung gitu saya bawakan. Ceritanya panjang masalahnya. Jadi di sini ya, aku tidak tahu nasibnya ya. Itu nasib orang siapa nih teman-teman semuanya. Dan memang tidak diragukan lagi ya, langsung aja. Karena sesungguhnya mengenai nasib di akhirat sudah dapat dipastikan ya, tempat kembali beliau Nabi Muhammad adalah surga. Tuh. Oke, begitu pula orang-orang yang mengikutinya. Adapun yang dilakukan oleh terhadap dirinya di dunia ini, maka beliau tidak mengetahui apakah akibat dari urusannya dan urusan orang-orang musyrik kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu nggak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap kafir Quraisy. Oke, bukan Nabi Muhammadnya yang kagak jelas. Bacalah yang betul gitu ya. Aduh, Pak Pendeta bawa Quran tapi kok nggak dibaca gitu loh asbabnya. Jadi tidak mengetahui itu ya, dari hadis tersebut kita dapat simpulkan gitu, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana nasib orang-orang Quraisy itu. Oke, dah berkaitan pula dengan jawaban Anda. Kata Anda tidak ada tuh di dalam kekristenan tertulis secara tekstual. Tapi Yesus bukan bawa agama. Kan gitu. Kalau begitu, apakah Anda mau membantah ayat Anda yang ini? Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini Yesus bawa agama apa, Pak Pendeta? Dia ngomong sama muridnya. Bawa apa agama yang dibawa Yesus ini? Yesus kagak bawa agama kata Anda. Dia aja menegur murid-muridnya, jika hidup keberagamaanmu, berarti ada agama Yesus. Diajarkan Yesus tentang agama murid-muridnya itu. Makanya saya tagih Anda. Di mana tertulis kalau agama yang diajarkan Yesus itu adalah Kristen, maka saya akan minta gitu kepada Anda secara tertulis juga bahwa Yesus menyelamatkan umat Kristen secara tekstual. Itu yang saya minta dengan Anda dari tadi, Pak Pendeta ya. Nah, ini ada nambah nih ya pertanyaannya. Ini agama apa yang dibawa Yesus? Oke, tolong jelaskan dulu sama saya yang ini, baru saya lanjut untuk menanggapi. Ya, gak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik ya. Ya, silakan waktunya Pak Ustadz. Oke. Iya. Oke, saya terima. Oke, saya jelaskan langsung saja dulu. Matius 5 ayat 20, ya. Dikatakan di sini Pak Ustadz, maka, ya saya balikan kamera saya ya, supaya bisa menampakkan data. Ya, dikatakan di sini Pak Ustadz. Ya. Dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, ya jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini tadi ya kata kunci yang disampaikan Pak Ustadz adalah keagamaanmu. Sekarang kita lihat dulu Pak Ustadz, ini lagi bicara kepada siapa ini ya? Di sini dikatakan Pak Ustadz, ini Yesus dengan menjelaskan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu miliknya siapa Pak Ustadz? Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi memang Yudaisme, ya, menjalankan namanya Yudaisme.
Jadi ini bukan kepada orang Kristen, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz ini? Nggak paham ini Pak Ustadz ini. Gimana nih? Ini sedang membantah ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Makanya jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Makanya dikatakan di sini ayat 20 ya, jika hidup keagamaanmu, karena di Taurat itu Yudaisme, orang-orang Yahudi itu kan Yudaisme, ya agamanya namanya Yudaisme. Jadi ini bukan bicara orang Kristen, Pak Ustadz, ini gimana? Aduh, Pak Ustadz. Makanya saya ajari cara baca Alkitab ya, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya agak jok sedikit ya. Nih, makanya dikatakan, lego garhumin hoti ean me periseuse endidakaiosune humon pleion ton grammateon kai grapisayon on me eiseteite esten basileian ton uranon. Ini sedang bicara kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu agamanya namanya Yudaisme, bukan bicara kepada Oten, Pak Ustadz. Makanya belajarlah kepada saya Pak Ustadz. Saya, ya mohon maaf ya, saya bisa mengajari Bapak Ustadz nih lebih pintar. Ini selalu dibawa untuk menyerang orang Kristen. Ini bukan, ini sedang bicara kepada ahli Taurat, orang Farisi Yahudi. Nah, tadi bantahan Pak Ustadz tidak ada kepada saya, ya kan, bahwa Nabi itu orang berdosa. Bagaimana kita mengikuti orang berdosa bisa masuk surga? Ya nggak bisa dong. Makanya kami mengikuti Yesus yang hidup tanpa dosa. Makanya kami selamat. Nah kalau kita mengikuti baginda Rasul, orang penuh dosa, bahkan ketika ketemu dengan yang namanya tunanetra di Abasa ayat 1 sampai 5 itu, dia mengabaikan kita bersama Allah. Kenapa kamu mengabaikan tunanetra sementara kamu melayani orang-orang Quraisy ya yang banyak duitnya? Bagaimana? Jadi Pak Ustadz, kalau kita mengikuti baginda, nggak selamat kita. Makanya saya sudah buka tadi data tadi ya, Al-Ahqaf tadi nih ya. Al-Ahqaf itu menjelaskan bahwa baginda ini, mohon maaf, nggak selamat Pak Ustadz. Kasihan juga nih baginda ini ya. Makanya kita perlu sholawat terus kepada baginda supaya baginda ini diselamatkan. Mana tadi Al-Ahqaf itu ya? Al-Ahqaf, saya udah kehapus nih. Iya kaf ya. Ini ya Pak Ustadz. Ya jadi mari Pak Ustadz coba dibantah saya ini. Bagaimana kita mau selamat sementara yang kita ikuti nggak selamat? Ya lucu kan? Ya toh, lucu dong. Jadi silakan Pak Ustadz bantah dulu ini ya. Kita bisa selamat kalau kita mengikuti juru selamat yang benar. Makanya Yesuslah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, bagaimana dengan yang tadi, ya kan? Dia, nih, coba nih ya, saya ulang sekali lagi, surat Muhammad nomor 19, ya. Ampunan bagi dosamu, nih. Maka ketahuilah, ampunan bagi dosamu. Beliau penuh dosa. Silakan Pak Ustaz. Iya, tunggu waktu. Mari ya Pak Ustaz ya, tepuk tangan dulu buat Pak Ustaz dulu. Aduh. Pak Pendeta, silakan, saya kocak. Saya itu ketrigger dari tadi dengan perkataan Anda. Ngapain mengikuti orang yang kagak selamat? Kan kayak gitu. Gimana dia mau menyelamatkan? Betul Pak Pendeta. Gimana kita mau mengikuti Tuhan yang kagak selamat dari tentara Romawi makhluknya? Kan gitu. Apalagi mau menyelamatkan orang lain. Diri sendiri dia kagak selamat, lalu ingin menyelamatkan orang lain. Mustahil kata Anda. Kan gitu tadi.
ngapain mengikuti orang yang tidak selamat? Kan gitu. Macam mana pula? Ketrigger saya, teman-teman ya. Coba ngapain kita ngikutin orang yang kagak selamat? Kagak selamat dirinya aja kagak selamat gitu. Itu perkataan Anda sendiri tadi, dari tadi saya perhatikan. Terus juga ya tentang masalah Matius 5 nomor 20 tadi. Anda bilang di situ bukan Kristen, tapi Yahudi. Tepuk tangan saya. Kenapa saya bilang tepuk tangan? Artinya Yesus tidak mengajarkan Kristen, enggak. Dan itu Anda akui gitu loh. Itu bukan Kristen kata Anda, Yahudi. Lalu ngapain Anda jadi Kristen gitu loh? Itu loh Pak Pendeta. Saya malah setuju dengan narasi Anda. Di Matius 5 nomor 20 itu bukan Kristen tapi Yahudi kata Anda. Sepakat saya. Sepakat gitu. Lalu ngapain Anda jadi Kristen? Sedangkan Yesus mengajarkan Yahudi, agama Yahudi. Sepakat saya itu ya, serius Pak Pendeta, sangat sepakat ya yang Anda katakan itu. Jadi Yahudi itu bukan Kristen gitu ya. Terus tentang masalah Al-Quran kita ya teman-teman, kita akan menyinggung dulu Al-Quran kita. Kan tadi Pak Pendeta nih, mari kita baca lengkap aja ya tentang Al-Ahqaf ayat 9 tadi ya. Saya udah ulangi beberapa kali gitu. Nah dari sini aja langsung. Maka ya beliau tidak mengetahui apakah akibat dari urusannya dan urusan orang-orang musyrik Quraisy. Bagaimana kesudahannya nanti? Apakah mereka akan beriman ataukah mereka tetap pada kekafirannya? Akibatnya mereka akan diazab dan dimusnahkan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak tahu nanti nasib orang Quraisy, bukan nasib dirinya. Kalau nasib dirinya udah dibilang nih dia di surga ya. Mengenai ayat ini, karena sesungguhnya mengenai di akhirat sudah pastikan ya tempat beliau kembali nih ya, nih tempat Nabi Muhammad kembali beliau adalah nih surga. Gimana? Tempat Nabi sudah di surga, pasti beliau tahu gitu tempat beliau di surga. Tapi beliau nggak tahu nasib kafir Quraisy ke depannya, apakah mereka diazab atau masuk neraka. Nggak tahu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tahu dia tempatnya nih di surga ya, tertulis Al-Ahqaf 9 nih. Oke Pak Pendeta. Aduh. Jadi Al-Ahqaf 9 itu bukan masalah nasib Nabi Muhammadnya yang tidak diketahui, tapi nasib kafir Quraisy. Di situ dikatakan di tafsirnya ya, Nabi Muhammad ke tempatnya adalah surga. Udah dapat dipastikan gitu. Lalu orang Quraisy kayak gimana? Gak tahu Nabi Muhammad itu nasibnya orang Quraisy kayak gimana. Apakah nanti beriman atau tidak? Kan kayak gitu. Makanya banyak kali yang dipatahin udah. Cuma saya tadi agak ini aja Pak, agak lucu dengan narasi Anda gitu. Makanya saya dengarkan betul-betul. Ngapain ngikutin ya yang tidak selamat, alih-alih mau menyelamatkan. Selamat aja kagak. Itu saya sangat sepakat itu. Yesus kan kalau kita lihat sejarahnya, dia tidak selamat dengan tentara Romawi. Nggak bisa diikuti ya, karena apa? Dia kagak selamat, dirinya aja kagak selamat, gimana mau menyelamatkan Kristen? Nggak ada juga pula tertulis bahwa Yesus menjamin surga untuk Kristen. Aduh, silakanlah Pak Pendeta ya. Sudah? Udah. Terus saya malah sepakat dengan narasi Anda. Saya memang senang karena Pak Ustadz ini lucu ya. lucu Pak Ustadz ini. Aduh, memang ya. Baik. Jadi Pak Ustadz sama sekali tidak menyinggung bahwa Baginda itu orang berdosa. Nih, tidak disinggung ini ya sama sekali ya. Nih, gimana kita mau selamat mengikuti orang berdosa?
Ini sama sekali nggak disentuh Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz malu atau gimana ya. Ini nggak disentuh ini. Surat Muhammad ini ya. Muhammad nomor 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu. Nah, nih, baginda berdosa ini. Dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nih, Pak Ustadz. Ya, baginda ini berdosa. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Aduh, Ustadz. Ya, coba kita lihat tafsirnya ya. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu. Nih, berdosa. Pendosa. Kok kita ikuti selamat. Waduh, ini ya. Dan mohonlah ampun kepada Allah atas orang-orang mukmin. Coba nih. Lah kalau Yesus menghapus dosa, dunia dihapus Pak Ustadz. Ya, nih coba nih. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, dikatakan di sini. Ya, dikatakan di sini. Saya buka ya. Kisah Para Rasul nomor 1 ayat yang ke-11. Dikatakan Pak Ustadz. Perhatikan. Ini nomor 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga nih. Naik ke surga dikatakan dalam original teksnya Pak Ustadz ya. Saya jari. Oi kai eipon Andres Galilea ti estekate embla pontes heiston uranon autos ho yeso ho apaleteis ak humon eiston uranon autos eliatesai on tropon eteaseste auton poreumenon eiston uranon. Yesus naik ke surga. Bagaimana Abang bilang atau Pak Ustadz bilang dia nggak selamat dari tentara Romawi? Emang orang Romawi menyalibkan dia, tapi dia setelah mati bangkit pada hari yang ketiga. Ini Pak Ustadz. Nah kalau baginda bagaimana kita mengikuti sampai sekarang nggak tahu nasib? Ya. Umat Islam bahkan Allah masih bersolawat untuk Nabi supaya Nabi selamat. Al-Ahzab 56. Nah kalau Yesus nih naik ke surga, terangkat ke surga, ya uranon autos ho Yesus, oh apal teteis, ya nih ini apaleteis, ya naik ke surga, Pak Ustadz. Makanya ya memang betul disalibkan oleh Romawi, tapi Yesus mengalahkan maut. Coba jelaskan dulu kepada saya, kenapa baginda itu berdosa, pendosa kita ikuti. Bagaimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Coba dijawab Ustadz ya. Mohon dijawab dulu, dijelaskan dulu kenapa mengikuti pendosa. Bahkan di dalam Al-Ahzab 56 Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Solawat itu apa? Doa. Berdoa supaya Nabi apa? Selamat. Coba. Bahkan umat Islam sampai hari ini, detik ini, terus diajak, diperintahkan oleh Allah bersolawat untuk Nabi, berdoa untuk Nabi. Supaya apa? Supaya selamat. Enggak selamat-selamat. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya bicara dengan data Pak Ustadz ya. Coba ditanggapi dulu ya di surat yang tadi, surat yang mengatakan bahwa baginda itu berdosa ya. Surat ya ini coba dibahas Muhammad nomor 19. Nih. Gimana dia harus mohon ampun bagi dosanya dan juga dosa orang-orang mukmin. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Dengan dosa. Oke.
Belum ada waktunya nih. Saya putar kamera di Ustaz. Baik, silakan. Saya Baik, Pak Pendeta, ya atas jawabannya. Ya, saya akan bahas dulu tentang masalah Al-Quran saya ya yang Anda bawakan. Katanya Nabi Muhammad berdosa. Dosa apa sih yang beliau lakukan? Anda tahu gitu? Coba kasih tahu saya ya. Nih, teman-teman semuanya kita bantah ya bahwa para nabi itu suci dari dosa gitu. Terjaga kemaksumannya. Ya, saya bukakan aja langsung. Pendapat ya yang mengatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa-dosa besar, ya bukan dosa kecil, adalah pendapat mayoritas ulama di semua kelompok. Oke? Oh ya, para nabi sepakat. Ya Pak Pendeta, nggak ada dosa nabi itu, nggak ada. Maksum beliau, nggak ada dosa beliau. Tuh saya kasih udah ya. Anda dapat baca di kitab Imam Ibnu Taimiyah tuh ya. Sama pendapatnya dengan seluruh ulama yang lainnya. Para nabi itu maksum, tidak ada pendosa, nggak ada. Jadi camkan seperti itu. Nah, berkaitan tentang Al-Ahqaf ayat 19 ya, Al-Ahqaf ayat 19, Nabi Muhammad apakah merasa berdosa beliau? Ya jelas sebagai manusia hanya merasa berdosa. Tapi ya Pak Pendeta, dosa itu hanya Allah yang tahu ukurannya. Ayat yang Anda bawa itu ya adalah ayat keutamaan untuk beristighfar sebenarnya. Quran surah Muhammad ayat 19 itu. Jadi begitu Pak Pendeta, ada penjelasannya gitu. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar meminta ampun kepada Allah. Ya, jadi beliau juga mengajarkan kepada sahabatnya untuk mengampunkan, berdoa kepada Allah agar apa? Nabi Muhammad juga didoakan bersih dari dosa gitu. Oke? Heran saya loh teman-teman. Udah saya kasih dalil tuh ya bahwa para nabi maksum, udah dibantah ya. Dikasih kitab Al-Majmu' Al-Fatawa kalau nggak salah ya. Kitabnya silahkan dicari di situ Pak Pendeta. Dibilang berkali-kali. Nah, terus untuk masalah jawaban Anda, dua hal sudah saya tanyakan. Pak Pendeta, kalaunya surga itu pasti, kata Anda gitu ya, Anda berani memastikan di dalam kekristenan itu sudah pasti masuk surga. Saya mau tahu Kristen mana yang hari ini sudah masuk surga? Hah? Coba, yakin banget kan gitu? Pasti masuk surga. Hari ini Kristen mana yang sudah masuk surga? Lalu Anda menjelaskan tentang Yesus yang ke surga. Pak Pendeta, itu kan bahasa dari bahasa Yunaninya Oranon. Anda aja baca Oranon. Anda yang belajar Yunani, ya Yunani pasti paham apa itu Oranon. Jangan kagak jujur gitu. Jangan kagak jujur. Itu bukan paradiso, ya. Tapi Oranon. Oranon itu langit. Paradiso adalah surga. Jadi Yesus itu naik ke langit, gak sampai ke surga. Makanya saya tanya dulu kepada Anda, ya, kalaunya pasti di Kristen itu siapa yang hari ini sudah ada di surga? Itu dulu dah. Coba Anda carikan. Jangan menggembar-gemborkan tapi nggak ada bukti, hayalan semata gitu. Ngambang. Ya betul, ngambang gitu loh, ya. Aduh, jadi jangan sampai ngambang. Coba buktikan sama saya. Kalau di Kristen itu pasti, siapa Kristen yang hari ini pasti di surga gitu? Itu tolong Pak Pendeta ya dijawab apa yang saya sampaikan tadi. Terus juga ya, masalah yang Anda kupas sebelumnya itu saya sepakat. Jadi kita nggak perlu untuk mengulang ke belakang gitu ya Pak Pendeta. Kata Anda
itu bukan Kristen tapi Yahudi. Anda belum jawab. Ngapain Anda jadi Kristen kalau Yesus bawa agama Yahudi, bukan agama